Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1731 sampai tahun 1733. Sangat mudah untuk mematahkan tangan sihir gelapku, Gong Changji juga sedikit mengesampingkan rasa jijiknya pada Jericho Lee. Dilihat dari kemampuan lawannya dalam meredakan serangannya dengan begitu mudah, kekuatan lawannya jauh lebih kuat dari yang dia kira. Segera, sebilah pisau panjang muncul dari udara tipis dan muncul di tangan Gong Changji. Sial! Pisau panjang itu mengeluarkan suara logam yang tumpul, terbang ke udara dan melayang di atas kepala Gong Changji. Pergilah. Dengan Gong Changji minum sedikit, pisau panjang itu langsung dipotong ke kepala Jericho Lee. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Inikah yang Tuhan tahu bagaimana mengendalikan sesuatu? Wu San tampak terkejut. Gong Changji benar-benar berhasil menembus guru jiwa. Saya tahu bahwa kultivasi Gong Changji tidak dapat ditingkatkan selama bertahun-tahun. Menilai dari kemahirannya dalam pengetahuan ilahi dan pengendalian objek, dia setidaknya adalah guru spiritual tingkat menengah dan tinggi. Rong Biao tidak dapat mempercayainya. Sue Hengtian sangat gembira. Sang patriark telah melangkah ke alam guru spiritual 30 tahun yang lalu. Meskipun sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi setelah tingkat guru spiritual, sangat sulit untuk meningkatkan satu tingkat dalam 5 tahun, tetapi setelah bertahun-tahun, sang patriark telah mengintip ke tingkat yang lebih tinggi. Mata guru Cao bersinar. Apakah itu master jiwa? Itu benar. Sue Hengtian mengangguk dengan berat, sang patriark telah ditutup selama bertahun-tahun. Kemungkinan besar dia telah melangkah ke ranah master jiwa. Luangkan waktumu. Level Lingxi. Jericho Lee memandangi pedang terbang itu. Alih-alih menunjukkan kepanikan sedikit pun, dia menunjukkan semacam ekspresi bersemangat yang ingin mencoba. Ini adalah pertama kalinya dia berkompetisi dengan guru roh setelah dia melangkah ke alam guru roh. Tentu saja, mungkin budidaya harimau surgawi pemenggalan kepala lebih tinggi daripada budidaya guru roh. Tapi itu tidak cukup untuk membuatnya mundur. Mengendalikan objek dengan akal ilahi adalah satu hal dari simbol-simbol guru roh. Dibandingkan dengan mengendalikan senjata dengan kedua tangan, ini dapat memberikan efek serangan yang lebih mendadak, namun tidak mudah untuk mengendalikan senjata dengan akal ilahi. Saya khawatir saya telah banyak diasah pada saat-saat biasa. Sekarang Li Sao takut akan bahaya, Rong Biao terlihat khawatir. Mata Sang Jianxuan sedikit tertuju. Dialah yang tidak bisa memanfaatkan keilahian dengan baik. Tidak heran jika pemenggal kepala itu tidak memperhatikannya sebelumnya. Suara mendesing. Serangan Changdao sangat ganas dan cepat. Hati-hati, Li. Long Xiangyang dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Jericho Lee tidak terburu-buru, memegang pedang ares untuk menyapu, ujung pedang menggambar busur setengah bulan, memukul keras pada pisau panjang. Sial. Pisau panjang itu terbang dan pecah menjadi dua bagian. Pah. Dia jatuh ke tanah. Terjadi keheningan sesaat. Saat berikutnya, Long Xiangyang dan yang lainnya sangat gembira. Sungguh luar biasa Li Sao meninggalkan pisau itu. Li Sao Weiwu. Semua yang mendukung Jericho Lee bersorak gembira. Bagaimana mungkin? Kulin dan yang lainnya membiru, namun mereka tidak menyangka Jericho Lee mematahkan serangan macan langit dengan begitu mudah dan meninggalkan senjata lawannya. Bahkan Gong Changji terdiam selama beberapa detik, pupil matanya tiba-tiba menyusut, sialan. Pedang pemotong bulanku terbuat dari inti besi gelap. Pedang itu dapat dengan mudah dipotong menjadi dua bagian olehmu. Apakah kamu memiliki senjata ajaib? Dalam pandangannya, hanya senjata ajaib yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Banyak orang yang bodoh. Mereka sudah lama mendengar bahwa Jericho Lee mahir dalam pemurnian senjata, jadi tidak mengherankan kalau dia bisa memegang senjata ajaib. Senjata ajaib. Jericho Lee mencibir olok-olok dari sudut mulutnya, yang ada di tanganku hanyalah pedang biasa yang terbuat dari bahan yang sama dengan pedangmu. Jika aku benar-benar menggunakannya, aku akan membiarkanmu berdiri di sini berbicara omong kosong. Pada levelnya saat ini, dia tidak menyukai senjata ajaib. Selain itu, untuk mempersiapkan pertempuran, dia secara khusus membuat senjata roh perantara es pedang jiwa. Sekarang melihat serangan harimau yang memotong sangat lemah, dia ragu apakah dia terlalu banyak berpikir sebelumnya, dan tidak perlu membuat senjata roh. Apa yang kamu miliki hanyalah pedang yang terbuat dari besi hitam. Tidak mungkin pemenggalan kepala Tianhu secara naluriah tidak percaya bahwa Jericho Lee dapat menghancurkan pedangnya dengan mudah dengan bahan dengan level yang sama. Dengan otakmu, bagaimana kamu bisa mengerti?
Jericho Lee sangat menghina dan menunjuk ke sisi lain, jika seranganmu hanya setingkat ini, maka aku terlalu kecewa. Ya, jangan terlalu bangga. Mata Gong Changji dingin. Dia menggenggamnya dengan tangan kanannya, dan sebuah kapak besar muncul di tangannya. Saat melihat kapak besar itu, Sue Hengtian dan yang lainnya sangat gembira, sementara Rong Biao dan yang lain mau tidak mau terlihat berwibawa. Sudah waktunya menggunakan kapakmu sendiri untuk membunuh harimau langit. Berbeda dari guru surgawi pada umumnya, ketika harimau surgawi yang dipenggal melangkah ke tingkat guru surgawi, bentuk pedang Qi yang sebenarnya berubah menjadi kapak besar. Dengan gerakan tubuhnya yang unik, ia sangat kuat dan sombong, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah kapak besar. Pedang Qi sejati adalah karakteristik guru surgawi. Tentu saja, bukan berarti Anda tidak bisa menggunakannya ketika Anda sudah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Itu hanya berarti Anda telah memasuki level guru surgawi jika Anda dapat menggunakannya. 50 tahun yang lalu, ketika Gong Changji melangkah menjadi guru surgawi, dia memadatkan pedang Qi yang sebenarnya dalam bentuk kapak raksasa. Dia menebas harimau raksasa dan membunuh binatang buas, yang membuatnya mendapat julukan memotong harimau langit. Orang-orang yang mengenalnya dengan baik mengetahui bahwa jurus membunuh yang terkenal dalam menebas harimau langit adalah 3 kapak yang membelah langit berdasarkan kapak raksasa. Masing-masing dari ketiga jurus ini sangat kuat, dan dapat mencapai kekuatan 1 lawan 3. Itu sebabnya beberapa orang akan mengatakan di awal bahwa jika keduanya lahir pada waktu yang sama, mereka akan berada pada level yang kurang lebih sama. Sambil memegang kapak besar, Gong Changji menatap Jericho Lee dengan dingin. Ada baiknya aku memutuskan untuk menggunakan kapak pemotong. Hal ini membuat wajah banyak orang berubah lagi. Sungguh roh pembunuh yang mengerikan. Kapak besar ini terlihat sangat kuat. Aku takut lawannya akan mati. Mendengarkan bisikan orang-orang di sekitar, Mo Chaixian sedikit khawatir, mengapa orang-orang ini mengatakan Jericho Lee sudah mati. Itu karena memotong harimau langit bukan hanya keahlian uniknya yang terkenal, tapi juga gerakan pembunuhannya yang paling terasah. Awalnya ia menciptakan mitos itu dengan membelah langit dengan 3 sumbu. Tidak sopan untuk mengatakan bahwa jika raksasa dan Gai Zhouyu lahir pada saat yang sama, saya khawatir Gai Zhouyu tidak ada apa-apanya, Tuan Chao berkata dengan dingin. Meskipun dia mengatakan sesuatu kepada Gong Changji, dia mendapat persetujuan dari banyak orang di sekelilingnya. Mo Chaixian menghirup AC dan sangat ketakutan. Fang Gang menelan ludahnya. Bisakah saudara Li mengatasinya? Ruangan itu lebih menatapnya dengan satu mata, bukan anak yang berjiwa baik, bukankah mendengarkan orang lain berkata. Aku khawatir anak itu akan hancur. Itu benar. Master Chao mengangguk penuh kemenangan, dan berkata dengan nada bangga, potong langit dengan 3 kapak, maka kamu bisa membuat patriark menciptakan reputasi yang begitu hebat. Selama bertahun-tahun, setelah pelatihan yang melelahkan dari sang master, dan pelatihan sang master tidak sebanding dengan itu. Pada saat itu, kekuatan memotong langit dengan 3 kapak telah lama dipromosikan ke tingkat yang baru. Hanya ada sedikit orang yang dapat mengambil 3 kapak pada awalnya, tetapi sekarang kebanyakan orang bahkan tidak dapat mengambil 1. Mungkin hanya ahli bela diri Tuhan bisa menerimanya. Dibandingkan dengan Dewa Perang, anak ini berjarak 18.000 mil jauhnya. Dia tidak bisa menerimanya. Bab 1732. Ini benar-benar membuat takut Fang Gang, Fang Sayan dan lainnya. Wajah mereka menjadi pucat. Beberapa orang yang mendukung pembunuhan macan langit sangat gembira. Wah, aku sedikit terkejut dengan kekuatanmu, tapi aku sudah mengasahnya selama 50 tahun. Ada terlalu banyak master yang harus dibunuh. Hari ini, aku akan menambahkan 1 lagi. Gong Changji menatap Jericho Lee dengan dingin dan suara yang dalam. Benarkah? Jericho Lee berdiri diam, dengan senyum di wajahnya. Dia mengayunkan pedang Zanshennya. Saya membeli pedang ini secara acak, tetapi setidaknya ada 7 atau 8 tuan yang mati di bawah pedang ini, dan ada juga Lingxi. Saya tidak keberatan 1 lagi. Nadanya acuh tak acuh, kata-katanya terdengar jarang dan biasa, tetapi membuat banyak orang menyeramkan. Wash. Begitu kata-kata itu terdengar, Gong Changji membuat gerakan berani. Dia menginjak tanah dengan jari kakinya. Tubuhnya melompat seperti anak panah dari tali. Dengan bantuan kecepatan menyelam dari ketinggian, dia menarik kapaknya. Kapak pertama yang membelah langit, badai. Kapak pertama Gong Changji sangat cepat. Kapak raksasa di tangannya seperti persendian tubuhnya, dan tidak ada stagnasi saat dia mengayunkannya. Aura kapak yang kuat penuh dengan energi yang meledak dan mengerikan. Sungguh gerakan yang mendominasi.
Pembukaan besar dan penutupan besar, itulah tiga kapak yang membelah langit. Kerumunan berseru tak percaya. Dalam menghadapi bahaya, Jericho Lee memegang pedang Dewa Perang dan terbang. Dia tidak memiliki tabu sedikit pun, jadi dia memilih untuk menggelengkan kepalanya. Di mata beberapa master di tingkat guru surgawi, tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan upaya bunuh diri. Secara umum, cara paling bijaksana untuk menghadapi serangan terbuka dan tertutup, kuat dan mendominasi adalah dengan tidak menghadapi lawan yang tangguh secara langsung. Karena hanya sedikit orang yang bisa menandingi mereka yang menggunakan senjata seperti kapak dan palu. Pejuang seperti ini seperti pejuang gila. Begitu dia marah, dia hampir dibunuh oleh Tuhan. Namun, Jericho Lee membuat pilihan yang membuat mereka menganggapnya bodoh. Dia memasukkan aura ke dalam Zhan Shenjian dan langsung naik ke atas. Di saat yang sama, di sisi lain, pedang Zenki mengembun. Sial. Kedua pedang itu bersilangan dan memotong secara horizontal, dan gelombang udara menderu dan mengamuk, yang membuat orang terlonjak. Ledakan. Diiringi ledakan dahsyat, badai energi melonjak, dan orang-orang tercengang. Bagaimana mungkin? Li Tianxi benar-benar menerima serangan pemenggalan kepala harimau. Atau sulit untuk dihadapi. Apakah aku buta? Bagaimana mungkin ada orang yang berani menerima serangan harimau langit tanpa kalah? Semua orang dalam pertempuran beberapa ratus meter itu salah tentang diri mereka sendiri. Bahkan Sang Jianxuan dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Tidak mungkin. Hati Gong Changji penuh dengan gelombang badai, dan dia tidak bisa menerimanya. Setelah bertahun-tahun berlatih, keterampilan memotong tiga kapaknya jauh lebih kuat dibandingkan tahun itu. Secara prinsip, Jericho Lee adalah seorang guru surgawi. Jika dia memotong langit dengan tiga kapak dan kapak pertama, dia harus memotong Jericho Lee menjadi dua. Apa yang telah terjadi? Bahkan jangan membelah seseorang menjadi dua. Dia tidak melukai rambut lawannya. Gong Changji terkejut dan ketakutan. Orang ini masih sangat muda, dan auranya sangat murni. Meskipun dia menggunakan dua pedang untuk memblokir seranganku selalu dikenal sombong. Bahkan jika dia adalah seorang pejuang di alam yang sama denganku, dia tidak akan pernah berani menggunakan serangan frontal yang sederhana untuk menghindari cedera. Saya khawatir Gai Jiuyu tidak dapat menandingi kekuatan dan bakatnya ketika dia masih muda. Tanpa sadar, dia mulai membandingkan Gai Jiuyu dengan Jericho Lee 20 tahun yang lalu, dan terkejut saat mengetahui bahwa Gai Jiuyu tidak sebaik anak laki-laki sebelumnya. Fakta ini membuatnya panik. Jericho Lee melihat pedang Zhan Shen di tangannya. Meskipun dia baru saja memblokir serangan itu, kekuatan material pedang Dewa Perang ada dan kekuatannya terbatas. Jika tidak, dia tidak perlu menggunakan pedang Zenki untuk berbagi sebagian kekuatannya. Jika Zhan Shenjian menjadi senjata ajaib tingkat tinggi, atau bahkan senjata ajaib, Anda dapat menghancurkan langit dengan tiga sumbu sendirian. Yah, sepertinya aku agak lemah menggunakan dua pedang untuk menahan serangan itu, tapi serangan lawan begitu saja. Tidak perlu mengeluarkan pedang jiwa es. Cara saat ini sudah cukup untuk mengatasinya. Tidak mudah bertarung dengan dua pedang, tapi dia tidak pernah peduli dengan masalah seperti ini. Segera, dia menunjuk ke sisi lain dengan pedangnya, memotong Tianhu, tampaknya seranganmu tidak separah rumor yang beredar. Tidak bisakah kamu mengolah hal seperti itu setelah 50 tahun di tingkat guru surgawi? Jika kamu punya kartu, mainkan saja. Sembunyikan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa satu-satunya jurus mematikan Gong Changji adalah memotong langit dengan tiga kapak. Kalau begitu, hanya bisa dikatakan bahwa pujian orang lain terhadap Gong Changji adalah kemenangan. Saya tahu Li Tianxi tidak akan kalah, Ye Zhenqiong sangat bersemangat. Guru surgawi Li jauh lebih baik daripada terakhir kali dia berada di Mozi. Saya tidak tahu bagaimana dia berlatih, kata Sang Jianxuan dengan emosi yang dalam. Sialan. Bajingan itu tidak mati. Kurin sedikit gila dan marah. Master Chao dan Sui Hengtian terlihat murung. Jericho Lee dengan mudah memblokir serangan Gong Changji, yang sangat sulit mereka terima. Haha, jika kamu ingin saudara Li kalah, tidak ada yang bisa melakukannya. Long Wanyu mendengus penuh kemenangan. Long Xiangyang dan Long Yihao Haus. Mereka telah melihat kekuatan Jericho Lee lebih dari satu kali, namun setiap kali Jericho Lee dapat menyegarkan kembali kognisi mereka. Yihao, jika Li Shaoneng dapat membantumu menjadi penguasa surga, kami tidak perlu khawatir tentang ancaman siapapun di masa depan. Long Xiangyang sangat bersemangat. Long Yihao juga penuh kerinduan, itu semua tergantung pada penghargaan Li Shao.
Jika bukan karena dia, aku akan mati dengan menelan ramuan itu dan meledak. Sekelompok pria besar di sekitar mereka merasa iri. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari ahli seperti Li Tianxi, saya khawatir mereka harus terbangun dalam mimpi mereka. Ayah, apakah aku sudah mengatakannya sejak lama? Dengan Jericho Li, tidak akan ada masalah. Zai Qingsui bersenandung. Tenggorokan Zai Suo tercekat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia akhirnya mengerti mengapa Long Xiang yang berlari ke rumahnya setiap 3-5 dan mengapa begitu banyak pria besar begitu menghormati Jericho Li. Ternyata Jericho Li bukan hanya Li Tianxi saja, tapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Hua Rongrong sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bagaimana saya tahu? Mo Qing sudah lama menjadi bodoh. Dia mengira Jericho Li dan Mo Lingyan terikat dengan sekolah mohisnya. Sekarang, pendakian Mo Lingyan. Anak ini, bukankah dia mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari sekolah dan tidak menyelesaikan kuliahnya? Tubuh Fang Yue menggigil, dan jantungnya bergetar. Sun Ru memandangnya, bukannya kamu selalu memandangnya dengan kacamata berwarna. Jika bukan malam itu kamu sengaja membidiknya, mungkin dia akan mengatakan semua yang seharusnya dikatakan. Fang Yue tidak bisa menahan tawa getir, salahkan aku. Dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Jericho Li begitu berkuasa, dia akan menyetujui pendapat istrinya dan membiarkan putrinya bergaul dengan Jericho Li. Sekarang Jericho Li punya pacar dan Fang Sayan tidak punya kesempatan. Bab 1733. Saudara Li sangat kuat. Fang Gang terlihat dipuja. Fang Sayan, yang juga bermata cemerlang, bergumam apa yang dia alami beberapa tahun terakhir ini. Hati Zhou Changgong sudah lama terasa dingin. Dia tahu bahwa Jericho Li adalah Li Tianxi dan telah memberikan pukulan telak kepada mereka. Kini melihat kekuatan Jericho Li yang luar biasa membuat mereka putus asa. Dewa dan manusia seperti itu tidak dapat mengejar bahkan jika mereka mulai mengejar ibu mereka. Sining mengepalkan tangannya. Matanya sangat rumit. Melihat punggung Mo Lingyan tidak jauh, hatinya sangat masam. Kali ini, aku kalah lagi. Melihat Zhou Changgong dan orang lain di sekitarnya, meskipun jumlahnya bertambah, mereka tidak bisa menandingi Jericho Li. Apa yang harus aku lakukan, kakek? Orang itu terlihat sangat kuat, dan kakek Gong tidak bisa membunuhnya. Kulin sangat percaya diri, namun kini dia mulai goyah. Wajah Kukian menunjukkan ekspresi jijik dan berkata dengan dingin, ini baru permulaan. Apakah sudah terguncang begitu cepat? Kakekmu Gong telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia telah mencapai kondisi yang luar biasa. Dia tidak mencoba yang terbaik sama sekali, itu benar. Sue Hengtian mengangguk dengan berat, sang patriark ditutup beberapa tahun yang lalu. Dia telah mempelajari gerakan pembunuhan dan telah mencapai sesuatu. Saat ini, kekuatan anak laki-laki ini benar-benar di luar dugaan kita, tapi selama sang patriark melakukan gerakan mematikan, dia bisa menang dengan mudah. Kata-kata itu mengecewakan Kulin sedikit dan melihat ke medan perang. Gong Changji kini telah pulih dari keterkejutannya, menatap Jericho Li dengan dingin, saya benar-benar terkejut dia bisa mengambil kapak pertama untuk memotong langit. Tapi bisakah kamu mengambil kapak kedua? Kapak kedua yang memotong langit, api. Begitu dia bersorak, Gong Changji melompat lagi, dan ketinggian kali ini jauh lebih tinggi daripada yang pertama kali. Jatuh, menukik, memotong dengan kapak. Pemotongan kapak bukan yang pertama kali, melainkan terus-menerus. Yang disebut api adalah melalui serangan kekerasan yang terus-menerus, lawan terpaksa menemui jalan buntu. Jika tidak mengenai sasaran sekalipun, bisa langsung dipotong lagi. Selama lawan tidak tahan, dia akan dipukul sekali. Sungguh serangan badai. Kerumunan berteriak dan mengagumi pembunuhan yang kejam itu. Jericho Li tidak bingung, tangan kanannya berubah menjadi pedang Qi, miliknya tangan kiri bertarung dengan pedang dewa, serangan utama lawan adalah serangkaian serangan kekerasan. Dia gemetar keras di depan dan menyerang dengan kecepatan lebih cepat. Sial, sial. Bum-bum. Pedangnya bersinar dan angin menderu-deru. Percikan tumbukan seterang bintang, dan ombaknya menyebar dari pusat tumbukan. Wus, wus. Gong Changji lebih cepat dari Jericho Li. Dua orang di awan terus-menerus berpindah-pindah, meninggalkan orang-orang itu adalah dua sosok terbang dan awan yang terus berputar. Kedua sosok itu direkatkan dan dibagi rata. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Bagaimana mungkin? Mengapa Tuan Li tidak ketinggalan? Dia menerima serangan dari harimau langit lagi. Sangat kuat. Orang-orang berseru dengan takjub satu demi satu.
Bahkan mereka yang tidak optimis terhadap Jericho Lee pun takjub. Oleh tangan Jericho Lee. Boom. Pada saat ini, badai tiba-tiba di awan dan kabut, akan menutupi awan dan kabut di puncak Yunlan. Semuanya mengejutkan. Untuk sementara waktu, awan terbuka dan bulan cerah. Wash. Sesosok tiba-tiba terbang ke bawah dan jatuh di atap. Ketika Anda melihat sosok yang jatuh, seluruh penonton terdiam. Tendang. Jericho Lee mendarat dengan mantap, menatap Gong Changji di sisi berlawanan, hanya seperti ini. Ayo gunakan kapak ketiga. Coba saya lihat betapa kuatnya kapak ketiga. Kis mengapa harimau langit dirugikan. Orang-orang dengan jelas melihat bahwa orang yang jatuh bukanlah Jericho Lee, tetapi Gong Changji, yang pikirannya tidak terkalahkan. Gong Changji berdiri dan menatap lawannya, kamu sedang mencari kematian. Kapak ketiga yang memotong langit, memotong langit. Segera setelah kapak ketiga digunakan, banyak orang yang terbelalak. Ini adalah jurus terakhir dan terkuat untuk membelah langit. Dikatakan bahwa tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki banyak talenta luar biasa yang tidak pernah mampu menolak jurus ini. Kekuatan jurus ini jauh dari sama levelnya sama dengan dua jurus pertama. Jika kekuatan dua jurus pertama adalah 100, maka kekuatan jurus ini setidaknya 1000. Perbedaannya 10 kali lipat. Kekuatannya bagus, Jericho Lee menunjuk alisnya. Dia juga merasakan bahwa kekuatan jurus ini tidak bisa dibandingkan dengan dua jurus sebelumnya. Dia tidak panik sama sekali. Dia menembakkan dua pedang sekaligus. Sial. Pedangnya mengamuk dan angin menderu-deru. Dua pedang menghalangi di depan kapak, lalu Jericho Lee segera menjauh dan terbang. Kemana kamu pergi? Gong Changji meledak untuk minum, dan kapaknya dipotong lagi. Siapa yang memberitahumu aku akan melarikan diri? Jericho Lee sedang memegang pedang panjang. Tubuh terbangnya tampak seperti peri pedang yang datang. Ki sejatinya dimasukkan ke dalam pedang. Matanya tertuju, dan dia tiba-tiba memasuki kondisi magis di depan Gong Changji. Segala sesuatu di sekitar tampak sunyi. Langit dan bumi tidak lagi berubah dengan cepat. Tiang pedang menembus matahari dan bulan. Di matanya, semua gerakan Gong Changji tampak berubah menjadi gerakan lambat untuk sesaat. Pedang Zanshen tersapu dan menahan kapak besar itu. Pedang Zenkihua tiba-tiba memanjang, dan pedang pelangi meningkat dengan cepat dan langsung menembus kapak besar itu. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pedang pelangi menembus kapak. Klik, klik. Pada kapak raksasa itu, retakan menyebar kemana-mana. Kemudian, di bawah pengawasan orang-orang, mereka berubah menjadi bintang dan menghilang. Puff. Saat kapaknya patah, pedang itu langsung menggesek tenggorokannya, membuatnya merasakan nafas kematian dengan jelas. Noda darah muncul dari luka di lehernya, yang membuatnya terjatuh ke dalam gua es sejenak. Biarkan sekelompok pencak silat yang memiliki penglihatan bagus, segera menyadarinya, tapi juga membuat mereka gempar. Harimau yang memotong itu terluka. Bagaimana mungkin? Memotong harimau terluka duluan. Bukankah dia lawan Li Tianxi? Saya bermimpi. Aku pasti sedang bermimpi. Mereka yang mendukung pembunuhan Tianhu semuanya tercengang oleh guntur. Semua orang melihat sosok Jericho Lee seolah-olah sedang melihat monster. Sial, bagaimana dia melakukannya? Wajah Tuan Chao sangat muram ketika dia berpikir untuk mengatakan bahwa Li Tianxi sudah mati, dia memiliki dorongan untuk memukul wajahnya. Mereka yang sebelumnya mencibir pada Jericho Lee juga tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin. Bagaimana kakek Gong tidak menjadi lawannya? Mata Kurin memerah. Ku Wensing dan Ku Wenqiang menatap sosok Jericho Lee. Mereka ingin Jericho Lee mati, tetapi mereka menganggap musuhnya begitu mengerikan. Kukian benar-benar tidak terduga, tetapi dia tetap tidak menyerah. Tidak, milikmu kakek Gong tidak akan kalah. Ya, Tuhan tidak mungkin kalah. Sue Hengtian mengertakkan gigi. Haha. Aku tahu Li Shao tidak akan mengecewakanku. Sang Jianxuan mengangguk, tapi dia tidak terbawa suasana. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Membunuh macan langit saja tidak cukup. Kita tidak bisa menarik kesimpulan terlalu cepat.